Unjuk rasa dilakukan ratusan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat terdampak Bendung Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, warga berkesempatan dialog dengan anggota DPR yang sedang melakukan investigasi ke Desa Wadas. Ratusan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat terdampak Bendung Bener, Purworejo, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa itu dilakukan sebagai tindak lanjut warga dalam memperjuangkan tanah terdampak bendungan yang dinilai masih berperkara secara hukum. Sementara itu, hari ini sebanyak 10 orang anggota Komisi 3 DPR berkunjung langsung ke Desa Wadas. Kunjungan dilakukan sebagai fungsi pengawasan. Para anggota DPR tersebut ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat terkait insiden di Wadas. Perwakilan dari paguyuban masyarakat diperkenankan berdialog dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Tentu harapannya sama agar penantian yang sudah cukup lama dari warga masyarakat yang terdampak bendungan, proyek pembangunan Bendungan Bener ini bisa segera terselesaikan. Amin. Kita sama-sama berikhtiar, kami juga mohon doa, juga mohon diingatkan ya. Dalam kunjungannya, Komisi 3 juga ingin mengetahui secara langsung apakah aparat penegak hukum telah bekerja sesuai dengan SOP dan memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM. Kita langsung dalami polemik yang terjadi di Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah bersama dengan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Assalamualaikum, selamat malam Pak Taufan. Selamat malam, Mas. Ya Pak Taufan, saya langsung ke pertanyaan temuan dari Komnas HAM. Apakah sesungguhnya penangkapan yang sempat dilakukan terhadap puluhan warga Desa Wadas ini melanggar hak asasi manusia? Ya, mungkin saya perlu jelaskan dari awal dulu ya. Jadi memang kami sudah sejak tahun lalu mencoba memediasi ya. Dua kubu ini, ada kubu masyarakat yang menolak dan ada yang menyetujui, termasuk untuk memediasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini gubernur dengan pihak BPWS dan pelaksana proyeknya gitu. Itu sudah kita lakukan dan tanggal 20 Januari yang terakhir itu saya ke sana langsung untuk mediasi semua, tetapi pihak yang kita undang waktu dalam hal ini salah satunya yaitu warga yang menolak itu tidak bersedia datang ke Semarang gitu. Akhirnya kita yang datang ke Wadas bertemu dengan mereka, yang lain kita ketemu di Semarang, yang kelompok menolak ketemu di Wadas. Permintaan mereka itu ada beberapa hal yang penting sekali. Pertama adalah mereka mau ada dialog. Jadi tawaran Komnas untuk dialog dengan gubernur dia setuju. Tetapi mereka minta di Wadas, itu dialognya. Dan bersifat kaukus mereka bilang, mereka tidak mau dipertemukan dengan kelompok yang satunya lagi. Oke, besoknya saya ketemu dengan gubernur, saya jelaskan, Pak Gubernur sudah bersedia, nanti tinggal diatur saja. Nah kami Komnas menunggulah kapan ini kira-kira akan mulai dialog itu. Karena dialog ini penting ya, apalagi sampai pada tingkat sekarang ini kan masyarakat, antar masyarakat itu sudah terjadi ketegangan yang tinggi antara yang pro sama yang kontra gitu. Yang misalnya mendukung proyek ini itu sudah menunggu-nunggu mereka marah juga gitu. Udah 3 tahun kami nggak diukur-ukur segala macam. Sementara kalau diukur, saya tanya juga kepada yang tidak setuju, kan yang mau diukur tanah orang lain. Iya Pak, tapi kalau kemudian diukur nanti kan berdampak ekosistem pada lahan kami juga, desa kami ya gitulah. Karena itu kami waktu itu berharap supaya segera ada dialog itu, tapi belum terjadi. Tiba-tiba ada pengukuran yang kemudian menimbulkan katakanlah pergesekan dengan masyarakat. Ya sebetulnya kalau kami cek ya tidak terlalu, bukan berarti tidak ada kekerasan. Kalau kita bilang tidak ada kekerasan, kita nggak jujur, kita katakan begitu ya. Tetapi memang tidak terlalu seserius yang misalnya digambarkan. Tetapi, sampai di sana Pak Taufan, artinya begini, personil polisi masuk ke Desa Wadas sebelum pertemuan antara gubernur dengan warga Wadas yang menolak itu terrealisasi. Iya, mestinya kalau saran kami dialognya aja dulu, baru pengukuran gitu. Tapi kan ini ada kelompok yang ngotot terus nih mau diukur tanahnya kan begitu. Nah mungkin dalam rangka menjembatani itu maka mulailah pengukuran kepada yang sudah bersedia. Tentu dikawal, tapi dalam jumlah pasukan yang
dalam pandangan kami ya pasukan yang jumlahnya sangat besar dengan seragam dan macam-macam itu ya, itu memang menimbulkan situasi yang apalagi kalau dipiralkan di media sosial itu memang menjadi sangat serius. Itu yang kita mau dalami sebetulnya, ketika warga dari rumahnya dibawa satu persatu. Kalau istilah polisi sih mengamankan. Kalau kita tahu menangkap, saya sampai sekarang masih bingung tuh apa berbeda mengamankan dan menangkap sebetulnya. Tapi yang ingin saya tanyakan, ketika mereka ditangkap, belakangan juga keluar yang namanya ada video bermain biliar. Saya juga bingung ya, orang-orang ditangkapi untuk main biliar di kantor polisi, itu juga menjadi pertanyaan. Sebetulnya cara-cara kepolisian ini apakah ada yang menjadi catatan penting di mata Komnas HAM? Kami sudah dari awal ya, saya minta waktu itu Pak Anam ya sebagai salah satu komisioner, saya tugasi untuk komunikasi langsung terus dengan Kapolda itu berkali-kali, mengingatkan supaya jangan mengambil langkah-langkah yang represif, yang berlebihan. Itu sudah lama. Iya. Beberapa waktu lalu juga kita ingatkan. Nah, ketika kejadian, kami berkomunikasi lagi, kami minta supaya tolonglah mereka diperlakukan dengan baik, jangan terus menimbulkan kegaduhan lagi, karena kalau kegaduhannya tidak berhenti ya. Pak Taufan, apa yang Anda tangkap, kan Anda sudah pernah ke sana, dalam suasana kebatinan di sana, apa tidak mungkin dilakukan cara persuasif, menjemput warga dengan bus wisata dan kemudian memberikan mereka meja biliar bersama-sama untuk bisa main biliar, sehingga pada akhirnya sangat mungkin ya pakai bus wisata ya. Saya sampaikan sama Pak Gubernur waktu itu, saya bilang saya waktu di situ walaupun juga teriak-teriak warganya ya, mereka nggak mau tahu yang datang ini ketua Komnas penengah, bukan pihak yang satu atau yang mana, kan kami penengah gitu. Teriak-teriakin aja kita biasa-biasa aja, karena kami merasakan sebetulnya mereka itu ingin mengekspresikan pendapatnya. Setelah kita saling debat, saya debat betul sama masyarakat di masjid itu. Tapi setelah itu ya suasananya ya ketawa-ketawa, nggak ada apa-apa, foto-foto kita gitu. Bahkan mereka sebelum acara dimulai, lagu Indonesia Raya dulu, lagunya NU dan macam-macam itu. Jadi menurut saya masyarakatnya masyarakat yang sangat baik ya. Saya percaya mereka percaya dengan ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya gitu. Jadi sebaiknya memang berunding lah, dialog saja lah, daripada mengirimkan pasukan yang terlalu besar sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman oleh bagi semua orang, termasuk terutama tentunya warga desa Wadas. Yang jelas Pak Taufan dan Komnas HAM sudah bertatap muka dengan muka langsung dengan warga utamanya yang mereka menolak, resisten dengan relokasi atau apapun istilah. Kemudian mata dengan mata mereka sudah bertatap-tatapan. Pertanyaan saya begini, sebetulnya apa yang membuat mereka begitu menolak proses yang sedang berlangsung? Menurut sebagian mereka ya, waktu saya tanya langsung itu, mereka meyakini bahwa kalau batu andesit di desa mereka itu ditambang, diambil, itu akan merusak ekosistemnya gitu ya. Bahasa mereka sebagai orang desa sederhana aja, desa kami ini akan amblas, tenggelam, nggak ada lagi Wadas seumur-umur, kurang lebih begitu. Tetapi sebaliknya ada pendapat lain yang kami juga pernah tanya gitu. Kami juga dengarkan dari pihak pemerintah misalnya. Nah, yang jadi masalah kenapa pendapat yang satu dengan pendapat yang lain ini nggak bisa didudukkan kan gitu. Dengan saling mendengar kan gitu, saling menyampaikan pandangannya masing-masing. Kalau yang satu misalnya khawatir, kekhawatiran ini dijawab dengan apa? Contohnya kan itu kan jalan keluar yang bisa dilakukan. Sudah bertahun-tahun tetapi itu tidak terjadi. Itu yang menurut saya akhirnya ketegangan ini terjadi tidak saja antara masyarakat menolak dengan pemerintah, tapi juga di antara sesama warga. Gitu. Ya, terima kasih Pak Taufan atas waktunya berbincang bersama kami. Harapan kita cuma satu, solusi yang terbaik kiranya akan sampai pada mereka-mereka yang saat ini sedang berkonflik di desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Taufan.